Trio penyerang Manchester United disebut yang terburuk di antara Big Six. Gary Neville tidak percaya Manchester United sudah kembali ke level terbaiknya, meski sudah ada sinyal membaik. Dia menyoroti lini depan setan merah. Manchester United sempat merangkai hasil tidak terkalahkan di 9 pertandingan beruntun, sebelum akhirnya dihentikan oleh Aston Villa Minggu 6 November kemarin. Setan merah takluk 1-3 di laga tandang tersebut. Kekalahan dari Aston Villa tersebut membuat Manchester United kembali harus rendah hati setelah membangun kepercayaan diri yang besar dengan rentetan 9 laga tanpa kalah. Mantan kapten Manchester United Gary Neville mengaku kurang lebih bisa memperkirakan ini sebab dia belum benar-benar yakin dengan performa Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Meski sudah menunjukkan peningkatan performa, United masih jauh dari level tim seperti Manchester City, sehingga ide bahwa rangkaian hasil bagus lalu merupakan tanda Manchester United kembali ke level terbaiknya masih sebatas ilusi. Salah satu yang butuh perbaikan signifikan menurut Gary Neville adalah lini depan. Trio penyerang utama Manchester United yakni Marcus Rashford, Anthony Martial, dan juga Sancho, dengan Cristiano Ronaldo, Anthony, dan juga Anthony Elanga sebagai opsi masih belum cukup untuk menggendong tim tersebut. Dia membandingkannya dengan klub Big Six lainnya seperti Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal, hingga Chelsea. Sebagai catatan, Manchester United musim ini baru mencetak 18 gol. Mereka kalah tajam dari 10 tim termasuk selevel Fulham, Leicester City, Brighton, dan juga Brentford, lalu Leeds. Trio penyerang Manchester United itu paling lemah di antara tim top Big Six. Jika dipikir-pikir Kulusevski, Kane, dan Son, United akan menginginkan 3 penyerang itu, ujar Gary Neville dalam Sky Sport. Arsenal punya Saka, Jesus, Martinelli. Liverpool punya Nunes, Diaz, Jota, Salah, dan juga Firmino. Anda pasti akan memilih 3 dari deretan pemain tersebut daripada yang dipunyai United. Anda bahkan akan mengambil trio Chelsea. 3 penyerang United juga tidak sebagus semestinya, meski Erik ten Hag sudah memeras kemampuan maksimal mereka. Saya tidak tahu kemana lagi uang klub mengalir yang dibelanjakan selama 4 atau 5 musim terakhir. Ada tanda-tanda mereka membaik, tetapi belum kembali ke level yang dahulu, ungkap Gary Neville menambahkan. Barcelona versus Manchester United adalah soal ironi Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menolak pinangan dari Manchester United, salah satunya karena United hanya mentas di Liga Eropa. Baginya bertahan di Barcelona lebih baik karena bermain di Liga Champions. Sungguh sebuah ironi setelahnya. Perjalanan Barcelona di Liga Champions tidak mulus. Saat pengundian grup, Barcelona tidak hoki karena harus tergabung dengan Bayern Munchen, Inter Milan, dan juga Victoria Pleasant. Barcelona hanya mampu meraih kemenangan dari tim terakhir yang disebutkan, sisanya gagal menang. Akibatnya Barcelona finish di peringkat ketiga grup C dan mesti terlempar ke babak playoff Liga Eropa. Ya, Liga Eropa yang De Jong tolak saat itu. Kebetulannya tidak hanya sampai di sana, Barcelona akan bertemu dengan Manchester United. De Jong pada akhirnya tetap akan mentas di Liga Eropa dan juga bermain di Old Trafford pada leg kedua pada 23 Februari. Kepindahan De Jong ke Manchester United sebenarnya tinggal sedikit lagi. Pasalnya Barcelona dan Manchester United sudah sempat sepakat di biaya transfer sebesar 85 juta euro. Proses kepindahannya hanya tinggal perlu mendapatkan persetujuan dari Frenkie de Jong. Lalu kemudian De Jong dan Manchester United membahas kesepakatan personal. Namun United hanya sampai pada tahap permintaan persetujuan dan tidak masuk ke tahap berikutnya, sebab sang pemain menolak kepindahan tersebut. Padahal Frenkie de Jong adalah target utama manajer Manchester United Erik ten Hag. Dua sosok ini pernah saling bekerja sama selama di Ajax Amsterdam. Jadi sang manajer sudah tidak ragu dengan kemampuan mantan anak asuhnya tersebut. Demi bisa mewujudkan keinginan sang manajer, Dewan klub berusaha keras untuk mendapatkannya. Dari awal Erik ten Hag datang sampai bursa transfer musim panas ditutup, rumor kepindahannya bergulir tanpa henti. Namun jawaban Frenkie de Jong masih sama. Dia tidak ingin pindah ke klub lain untuk saat itu. Selain perkara Liga Champions dan Liga Eropa, dia yakin bisa mendapatkan tempat utama di Barcelona. Keputusan De Jong tidak pindah membuatnya lebih sering bermain dari bangku cadangan. Ya, pemain inti timnas Belanda tersebut kalah bersaing dengan pemain muda Gavi, Pedri, serta pemain veteran Sergio Busquets. Pedri menjadi gelandang Barcelona dengan menit bermain terbanyak, mencapai 1.344 menit. Gavi di bawahnya dengan 1.118 menit. Kemudian Busquets dengan total 1.112 menit. Sementara itu Frenkie de Jong hanya bermain selama 1043 menit. Frenkie de Jong mencatatkan 6 laga sebagai pemain pengganti dari total 16 laga yang sudah dia mainkan di seluruh ajang musim ini.